Halo, Shalom, anak-anak dimanapun kalian berada saat ini. Bertemu kembali dengan Ben Ita dalam pembelajaran agama. Ya, pembelajaran kita kali ini adalah pembelajaran yang kelima. Tetapi sebelum kita mulai pembelajaran, Ben Ita mau mengajak anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, hadirlah di dalam hati dan pikiran kami di saat kami akan mempelajari firman-Mu. Biarlah kiranya pengenalan kami akan Engkau melalui firman-Mu boleh menolong kami untuk bertumbuh seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih untuk kebahagiaan, kesehatan, dan kehidupan yang Kau berikan bagi kami. Terimalah kami sebagaimana kami ada. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak meminta yang berada di rumah, materi pelajaran agama kita pada saat ini adalah pelajaran yang kelima. Judulnya adalah Kemuliaan Salomo. Dapat anak-anak baca dalam Alkitab, tepatnya pada kitab 1 Raja-Raja pasal yang kedua, ketiga, dan keempat. 1 Raja-Raja pasal 2, 3, dan 4 menceritakan bagaimana kemuliaan Salomo. Siapa Salomo, bagaimana cerita kehidupannya, semua lengkap di sana. Jadi anak-anak meminta yang berada di rumah, dibaca ya Alkitabnya. Oke, kita mulai. Daud dan Salomo. Bagaimana hubungan keduanya? Daud adalah ayahnya Salomo. Salomo adalah anaknya Daud. Ya, betul sekali. Menurut 1 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 2 sampai 4. Anak-anakku, mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 2 sampai yang keempat. Pada peristiwa ini Daud sudah tua. Dan Daud mengetahui bahwa sebentar lagi dia akan meninggal. Dia akan mati katanya. Sebelum Daud meninggal, sebelum Daud mati, dia punya pesan kepada Salomo sebagai anaknya. Apa saja pesan Daud kepada Salomo menurut 1 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat yang kedua sampai yang keempat. Mari kita lihat Alkitabnya. Dan kita akan baca dulu ayat 2 sampai ayat yang keempat. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana. Maka 1. Kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki." Ini adalah pesan Daud yang pertama kepada Salomo sebelum Daud meninggal. Kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Yang kedua, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya. Setia kepada Tuhan. Pesan yang kedua. Pesan yang ketiga adalah hidup menurut ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuan Tuhan supaya Salomo beruntung. Anak-anak, ini adalah 3 pesan yang diberikan Daud kepada Salomo anaknya sebelum dia meninggal. Dan kita ulangi sekali lagi. Yang pertama, kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Yang kedua, setialah kepada Tuhan. Yang ketiga, hiduplah menurut ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuan Tuhan. Supaya apa? Supaya engkau beruntung. Di Gibeon, Allah menampakkan diri kepada Salomo. Itu tertulis di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga. Ya, 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat yang kelima.
Mem Ita bacakan Alkitabnya. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu, kata Tuhan kepada Salomo. Anak-anak, ini merupakan satu hal yang sangat-sangat luar biasa, khususnya bagi Mem Ita. Salomo bermimpi bertemu dengan Tuhan. Dan di dalam mimpi itu Tuhan katakan kepada Salomo, Salomo, mintalah apa yang kuberikan kepadamu. Anak-anak, apa yang diminta Salomo kepada Tuhan? Apakah dia meminta harta? Mungkin kalau Tuhan bertanya kepada Mem Ita, Rospita Tobing, mintalah apa yang akan kuberikan kepadamu. Mungkin saya akan meminta dunia ini dengan segala isinya untuk kepuasan saya pribadi. Apakah itu yang diminta Salomo? Mari kita lihat. Yang diminta Salomo adalah yang pertama, hati yang paham. Untuk apa? Untuk membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Yang kedua, yang diminta Salomo adalah hikmat dan pengertian untuk memutuskan hukum. Anak-anak, dua hal inilah yang diminta Salomo kepada Tuhan. Dia tidak seperti Mem Ita yang meminta dunia dengan segala isinya. Tidak. Yang diminta Salomo yang pertama adalah hati yang paham untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Yang kedua, hikmat dan pengertian untuk memutuskan hukum. Salomo meminta dua. Apa yang Tuhan berikan kepada Salomo? Mari kita lihat. Yang pertama adalah Salomo meminta hikmat dan pengertian. Tuhan berikan. Yang pertama yang Tuhan berikan adalah hikmat, hati yang penuh hikmat dan pengertian. Yang kedua, kebijaksanaan. Yang ketiga, kekayaan. Yang keempat, kemuliaan. Dan yang terakhir, yang kelima, yang Tuhan berikan kepada Salomo adalah akal seperti pasir di tepi laut. Anak-anak Yesus yang berbahagia, Salomo hanya meminta dua. Dua itu Tuhan berikan, ditambah dengan bonus 5 hal yang Tuhan berikan kepada Salomo. Hati yang penuh hikmat dan pengertian, kebijaksanaan, kekayaan, kemuliaan, dan akal seperti pasir di tepi lautan. Tuhan memerintahkan Raja Salomo untuk membangun bait suci atau rumah Tuhan. Tuhan berfirman kepada Salomo, meminta Salomo, memerintahkan Raja Salomo untuk membangun bait suci atau rumah Tuhan. Di mana Salomo akan membangun bait suci itu? Di Yerusalem. Mengapa di Yerusalem? Karena itu adalah petunjuk Tuhan. Tuhan memerintahkan Salomo untuk membangun bait suci di Yerusalem. Dan Salomo mengikuti perintah Tuhan. Bait suci atau rumah Tuhan akan dibangun oleh Raja Salomo di Yerusalem sesuai dengan petunjuk Tuhan. Anak-anak, apa yang dilakukan Raja Salomo setelah Tuhan memerintahkan dia untuk membangun bait suci? Yang dilakukan Raja Salomo yang pertama adalah Raja Salomo merencanakan pembangunan bait suci dengan baik. Dia rencanakan dengan sangat baik. Apanya saja yang dia rencanakan? Dia rencanakan bentuknya sesuai dengan perintah Tuhan, ukurannya sesuai dengan perintah Tuhan, ruangannya sesuai dengan perintah Tuhan,
bahkan bahan-bahannya pun. Raja Salomo merencanakan pembangunan bait suci itu dengan sangat baik, dengan harapan hasilnya pun nanti akan sangat baik. Selain merencanakan yang sudah diawali tadi, apalagi yang dilakukan Salomo? Raja Salomo mengumpulkan, apa saja yang dikumpulkan? Emas, perak, tembaga, dan kain yang terbaik. Yang terbaik, itu kata kuncinya. Yang terbaik, emas, perak, tembaga, kain yang terbaik untuk pembangunan bait suci. Ada seorang raja namanya Raja Hiram. Raja Hiram ini adalah sahabat Raja Daud, sahabat ayahnya Raja Salomo. Ketika Raja Hiram mendengar bahwa Raja Salomo hendak membangun rumah Tuhan atau bait suci, Raja Hiram ingin membantu Raja Salomo. Raja Hiram ingin membantu Raja Salomo. Apa yang dilakukan Raja Hiram? Raja Hiram mengirimkan kayu aras dan kayu sanobar sebanyak yang Salomo butuhkan. Tidak dihitung-hitung. Berapapun yang Salomo butuhkan, Raja Hiram siap membantu mengirimkan kayu aras dan kayu sanobar. Akhirnya, dengan pertolongan Tuhan, Raja Salomo sudah merencanakan pembangunannya dengan sangat baik. Ada Raja Hiram yang membantu. Tuhan menggerakkan hati orang-orang untuk membantu Raja Salomo membangun bait suci. Akhirnya, setelah 7 tahun, bait suci itu selesai dibangun oleh Raja Salomo. Bait suci yang paling megah pada zamannya, bait suci yang sangat indah yang telah dibangun oleh Raja Salomo sesuai dengan petunjuk Tuhan. Anak-anak Yesus yang berada di rumah, kita mau melihat, tadi dikatakan bahwa Tuhan memberikan kebijaksanaan kepada Raja Salomo. Kita mau melihat, adakah bukti di dalam Alkitab yang mengatakan, menceritakan, menjelaskan bukti kebijaksanaan Raja Salomo? Ada. Ceritanya ada di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, dimulai dari ayat yang ke-16. Anak-anakku, nanti Alkitabnya bisa dibaca di rumah masing-masing. Ketika suatu hari, masuklah 2 orang perempuan sundal, kita sebut namanya Ibu A dan Ibu B, menghadap Raja Salomo. Ibu A dan Ibu B datang menghadap Raja Salomo. Kedua ibu ini, Ibu A dan Ibu B ini, kedua ibu ini sama-sama melahirkan di rumah yang sama. Jadi Ibu A dan Ibu B sama-sama melahirkan, sama-sama memiliki seorang bayi. Tetapi apa yang terjadi? Ketika mereka tidur, salah seorang dari ibu ini tidak sengaja meniduri bayinya hingga mati. Salah satu. Tadi ibunya ada 2. Di antara ibu ini, Ibu A dengan Ibu B, salah satu dari antara mereka tidak sengaja meniduri bayinya hingga mati. Akhirnya, kedua ibu ini berselisih paham. Kedua ibu ini bertengkar. Apa yang mereka bertengkarkan? Mereka mengatakan, oh tidak, Ibu A bilang, anakku yang hidup, anakmu yang mati. Ibu B katakan, oh tidak bisa, anakku yang hidup, anakmu yang mati. Mereka berdua berselisih paham. Apa yang harus dilakukan? Semua mengatakan anak saya yang hidup, anakmu yang mati.
Akhirnya anak-anak, apa yang terjadi? Kedua ibu ini pergi menghadap Raja Salomo. Kedua ibu, ibu A dan ibu B, pergi menghadap Raja Salomo. Anak-anak tahu apa yang terjadi? Ketika kedua ibu ini sudah bertemu dengan Raja Salomo, kedua ibu ini kembali berselisih paham, kembali bertengkar di depan Raja Salomo. Ibu A berkata, "Anakku yang hidup, anakmu yang mati." Ibu B katakan, "Tidak, anak saya yang hidup, anakmu yang mati." Mereka berdua berselisih paham. Mereka berdua bertengkar di hadapan Raja Salomo. Masing-masing mengakui anaknya yang hidup. Tidak ada yang mau mengakui anaknya yang mati. Anak-anakku, di dalam kebijaksanaannya, dengan pertolongan Tuhan, apa yang dilakukan Raja Salomo? Raja Salomo katakan, "Ambilkan aku pedang. Ambilkan pedang untukku," kata Raja Salomo. Prajuritnya mengambilkan pedang dan Raja Salomo katakan, "Penggal anak yang hidup itu menjadi dua. Penggal, potong. Anak yang masih hidup itu potong jadi dua. Setengah kasih ke ibu A, setengah kasih ke ibu B. Sama-sama dapat." Kedua ibu ini yang sedang berselisih paham, yang sedang bertengkar, terdiam mendengarkan ucapan Raja Salomo. Ambilkan pedang, penggal bayi yang masih hidup itu menjadi dua, setengah berikan kepada ibu A, setengah berikan kepada ibu B. Raja Salomo ingin mengetahui ibu mana yang anaknya mati dan ibu mana yang anaknya hidup. Ternyata setelah Raja Salomo berkata seperti itu, ibu yang anaknya masih hidup, ya anak-anak, ibu yang anaknya masih hidup berkata kepada Raja Salomo, "Ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia." Ibu yang anaknya masih hidup, "Tuanku, berikan aja kepada dia bayi itu, jangan bunuh bayi itu." Raja Salomo mendengar ucapan ibu itu dengan baik. Setelah ibu yang anaknya hidup berkata, tidak lama kemudian ibu yang anaknya sudah mati berkata, "Supaya jangan untukku dan tidak untukmu, penggallah." Ibu yang anaknya mati, ibu yang anaknya meninggal katakan, "Penggal aja Raja, supaya tidak untukku, tidak juga untuk dia." Anak-anak, dari jawaban ibu itu sudah dapat diambil kesimpulan. Kesimpulannya adalah Raja Salomo memberikan bayi yang masih hidup itu kepada ibu yang mengatakan jangan dibunuh. Kenapa? Karena dialah ibu sesungguhnya dari bayi yang masih hidup itu. Tidak ada ibu yang mau anaknya dipenggal. Oleh sebab itu, bayi yang masih hidup itu diberikan oleh Raja Salomo kepada ibu yang mengatakan, "Tuanku, jangan dibunuh anak itu." Karena dialah ibu yang sesungguhnya dari bayi yang masih hidup itu. Ketika seluruh Israel mendengar keputusan yang diberikan Raja Salomo tentang dua ibu yang memperebutkan anak, ketika seluruh Israel mendengarkan keputusan yang dibuat oleh Raja Salomo, akhirnya mereka semua takut kepada Raja Salomo. Karena apa? Karena hikmat yang dari Tuhan ada di dalam hati Raja Salomo untuk melakukan keadilan. Tuhan memberikan hikmat kepada Raja Salomo sehingga Raja Salomo dapat memutuskan hal yang tepat dan adil pada saat itu. Anak-anak yang berada di rumah,
apa yang menjadi pelajarannya bagi kita saat ini? Ketika kita mengandalkan dan melibatkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita, maka keberhasilan dan kebahagiaan akan menjadi milik kita. Satu pelajaran indah yang kita dapatkan dari pelajaran saat ini. Di saat Salomo melakukan apa yang Tuhan perintahkan, ketika Tuhan memberikan kepadanya apa yang tidak dia minta, betul-betul itu dia lakukan seturut dengan kehendak Tuhan, maka keberhasilan menjadi milik Raja Salomo. Mudah-mudahan anak-anak yang ada di rumah dapat mengambil pelajaran penting dari pelajaran kita saat ini. Bagaimana kita dapat meniru Raja Salomo, meminta hikmat, kebijaksanaan, hati yang paham untuk membedakan mana yang baik, mana yang jahat, sehingga ketika kita masih menjalani kehidupan kita di dunia ini, kita boleh melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Inilah pelajaran kita pada saat ini. Mudah-mudahan anak-anak dapat memahaminya dengan baik. Dan untuk mengakhiri pembelajaran kita, dan kita kembali mengajak anak-anak untuk berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah mempelajari firman-Mu tentang Raja Salomo. Biarlah kiranya Engkau menolong kami untuk memahami firman-Mu ini seturut dengan kehendak-Mu. Ajari kami untuk meminta hikmat, kebijaksanaan dari Tuhan, sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih atas pengampunan dosa yang Engkau berikan bagi kami. Terimalah kami sebagaimana kami ada. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tetap semangat anak-anak. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.